Nah, ini saya akan membuat sebuah tutorial menggunakan MATLAB untuk membentuk sebuah plot grafik fungsi aljabar. Lebih tepatnya persamaan garis lurus. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu yang pertama CLC dan clear. Nah, ini untuk menghapus command window dan workspace-nya. Kemudian masuk saja ke fungsinya, yaitu X sama dengan min 15 ke 15. Nah, ini merupakan range atau jangkauan kita, jangkauan dari nilai X ini. Namun, untuk membuat grafik itu lebih mulus, kita harus menambahkan increment. Semakin kecil nilai incrementnya, maka semakin muluslah grafik yang akan dibentuk. Caranya kita di tengah-tengah min 15 dan 15 ini kita tambahin, misalkan kita masukkan nilainya 0,01. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua itu fungsi Y-nya. Fungsi Y-nya saya membuat misalkan Y1 sama dengan 3X dikurang 2. Kemudian Y2-nya itu sama dengan X ditambah 2. Nah, untuk membentuk plotnya, kita tinggal mengetik plot, lalu dalam kurung X, Y1. Nah, namun sebelum kita masuk ke membuat plot, ada aturan dalam menggunakan MATLAB ini untuk membuat sebuah plot. Nah, ada jenis-jenis garisnya. Jenis-jenis garis pada MATLAB ada 4. Yang pertama itu ada solid. Solid itu merupakan garis yang benar-benar garis, yang tidak putus-putus, yang beneran garis. Nah, untuk membuatnya kita hanya menambahkan garis hubung sekali. Jenis kedua yaitu dash. Dash ini garis putus-putus. Untuk membuatnya kita mengetik 2 kali garis hubung. Kemudian yang ketiga itu ada dot. Dot ini bukan garis tapi titik. Jadi nanti kalau kita menggunakan dot, garis-garisnya itu berbentuk titik-titik. Nah, untuk mengaplikasikannya kita hanya perlu mengetikkan titik 2 seperti ini. Kemudian yang terakhir ada dash dot. Jadi dia gantian titik garis. Nah, untuk menggunakannya garis hubung titik. Kemudian ada warna. Warna yang disediakan MATLAB ada 9 warna. Kemudiannya kita hanya perlu mengetik huruf depan dari warna tersebut. Misalnya nih, saya warna biru, maka jangan lupa ketik atas. Maka saya mengetik B, blue. Nah, saya bikin garis yang biasa aja, garis hubung sekali. Kemudian tutup lagi. Nah, kemudian koma, lalu X, Y2. Nah, untuk ngebedainnya, kita ganti warna, jangan warna biru lagi, pakai warna hijau, green. Jadi, G, lalu saya ingin bikin garis hubung, maka titik 2. Ini titik, garis hubung 2 kali. Nah, lalu tutup, kemudian jangan lupa tutup kurung. Kemudian, kita ketik on dan read on. Nah, kalau kita run, nah inilah grafik yang terbentuk. Kemudian untuk mencari titik potongnya, nah untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius, kita ambil persamaan pertama yaitu 3X dikurang 2. Nah, kalau untuk berpotongan di sumbu Y, berarti nilai X-nya itu sama dengan 0. Dan Y itu sama dengan 3X kurang 2. Nah, ketika di run, maka Y-nya berada pada titik min 2. Kita lihat lagi pada grafik fungsinya. Ini kan garis yang biru nih. Jika X-nya 0, maka Y-nya min 2. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya min pas di sini nih. Nah, kemudian ketika dia berpotongan di sumbu sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Maka X-nya kita pindah luaskan, didapat X-nya itu Y per 3 ditambah
2/3. Nah, ketika di run, dapat nilai X-nya 0,6667. Kita lihat lagi grafiknya, ketika Y-nya 0, Y-nya berada di sumbu 0, maka X-nya di sini, kira-kira dia 0,6667. Nah, kemudian pada persamaan garis kedua, itu X tambah 2, Y sama dengan X tambah 2. Kita masukkan lagi nilai X sama dengan 0, dan Y sama dengan X ditambah 2. Ketika di run, hasilnya Y sama dengan 2. Kita lihat garisnya sekarang garis yang hijau. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 2. Nah, di sini. Kemudian ketika dia berpotongan di sumbu X, maka Y sama dengan 0, dan X sama dengan, kita pindah ruaskan, berarti X-nya sama dengan Y min 2. Nah, ketika di run, maka hasilnya X sama dengan min 2. Kita lihat lagi, garis yang hijau, ketika Y-nya 0, maka X-nya berada di titik min 2. Untuk mencari titik potong, kita tahu materinya, konsep materinya. Mencari titik potong, rumusnya itu X0 sama dengan B2 dikurang B1 per M1 dikurang M2. M1 dikali X0 ditambah B1. Nah, M-nya itu merupakan gradien atau tingkat kemiringan dari sebuah garis itu. Kita dapat mencari nilai M itu, yaitu ini, angka sebelum variabel X. Berarti M1 sama dengan 3 dan M2 sama dengan 1. Kemudian untuk B-nya. B-nya itu kan biasa kan samaan garis kan, Y sama dengan AX ditambah B. Nah, B-nya itu konstanta terakhir. Nah, jadi B1-nya itu kita dapat min 2. B1-nya min 2 dan B2-nya yaitu 2. Nah, kemudian kita ke rumusnya untuk mencari titik potong tersebut. Jadi X0 sama dengan B2 dikurang B1 per M1 dikurang M2. Dan Y0 sama dengan M1 dikali X0 ditambah B1. Dan kita run. Nah, nampak titik potongnya. X0-nya dihasilkan 2 dan Y0-nya 4. Kita buka grafik yang ini tadi. X0 nya di sini kan. Ini kira-kira X-nya X-nya 2 dan Y-nya 4. X-nya 2. Nah, kira-kira di sini 2 dan 4, Y-nya 4. Maka terbukti titik potong itu berada di 2,4. Lalu, ini kan pasti grafik polos nih kan. Belum ada, biasa kan kalau grafik dia ada tulisan sumbu X, sumbu Y, dan nama dari grafik itu. Nah, kita buat di sini kita X label buka kurung titik atas, kita bikin namanya sumbu X. Lalu yang Y-nya Y label Y lagi. Kemudian nama grafiknya itu kita bikin title grafik fungsi. Kalau kita run, muncul di sini namanya grafik fungsi persamaan garis. Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu X, dan di sini ada sumbu Y. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian video yang dapat saya presentasikan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Wahyuni. Selanjutnya kepada teman lain yang ingin mempresentasikan hasil tugasnya minggu lalu, saya persilakan. Kepada Saudari Fadila Rahmayuni, saya persilakan. Udah kelihatan ya? Kelihatan? Sudah. Suaranya kedengaran nggak, weh? Suaranya Enggak, Dil. Udah, aku pakai suaraku aja ya. Jadi di sini aku buat grafiknya itu di rentang X-nya min 2 sampai 2. Terus untuk fungsi Y1-nya, aku buat persamaannya itu Y1 sama dengan X. Itu salah ketik ya, nanti diperbarui. Jadi kalau misalnya persamaan Y1-nya itu sama dengan X, didapat titik potongnya di sumbu X itu nanti 0,0 dan di sumbu Y juga 0,0. Kalau cari titik potong, kita tinggal masukkan, kalau misalnya mau cari di sumbu X, kita masukkan Y-nya sama dengan 0. Nanti dapat nilai X-nya. Kalau di sumbu Y juga gitu, kita masukkan X sama dengan 0, sehingga nanti dapat nilai Y-nya sama dengan 0 juga. Sekarang kita mau gambar di MATLAB. Pertama itu untuk fungsi yang berderajat 1. Tadi X-nya kita buat dalam interval min 2 sampai 2. Jadi kalau di MATLAB itu, tanda sampai itu disimbolkan dengan titik 2. Jadi dibuat min 2, titik 20, titik 1, titik 22. Terus tadi Y1-nya sama dengan X. Untuk membuat plotnya, kita ketik plot dalam kurung X, Y1. Terus nanti kalau kita mau warnain gambar grafiknya, kita bisa buat simbolnya. Di sini saya buat simbolnya itu R untuk warna merah nanti hasilnya. Terus diaktifkan grid-nya dengan ketikkan grid on. Terus melabelin sumbu-sumbunya dengan X label dalam kurung sumbu X, Y label dalam kurung sumbu Y. Sekarang kita lihat hasilnya. Sudah terlihat hasilnya, warna merah grafiknya dengan titik potong di 0,0. Lanjut ke fungsi berderajat 2. Jadi duanya saya buat X pangkat 2. Sama seperti ya untuk yang berderajat 1, titik potongnya juga berada di 0,0. Sekarang kita gambar di MATLAB. Kita masukkan dulu fungsinya, Y2 sama dengan X pangkat 2. Untuk membuat pangkat, itu dianya menggunakan titik dan tanda seperti di layar. Kita nggak apa juga. Lalu kita ketikkan plotnya, plot X, Y2. Kita buat warnanya itu warna hijau, jadi simbolnya itu G.
Kita lihat hasilnya. Sekarang untuk yang terakhir, fungsi berderajat 3. Di sini ya tiganya saya buat X pangkat 3. Titik potongnya masih di 0,0. Sama seperti yang berderajat 1 dan berderajat 2. Lalu kita ketikkan di MATLAB formulanya untuk mendapatkan gambar dari fungsi berderajat 3. Di sini mau dibuat warnanya itu warna hitam, jadi disimbolkan simbolnya itu K. Kita lihat hasilnya. Sudah terlihat gambar grafiknya. Terus kalau kita mau buat semua gambar grafik tadi itu dalam satu figur, kita bisa ketikkan hold on. Kita lihat, jadi semuanya dalam satu figur dari yang grafik berderajat 1 sampai yang berderajat 3 tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Fadila Rahmayuni. Selanjutnya, adakah teman lagi yang ingin mempresentasikan hasil tugasnya? Kepada Saudara Syuja Arifino, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil kerja tugasnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syuja Arifino dari kelas PSPMA 2019. Nah, saya akan mencoba menjelaskan tentang menggunakan plot atau membuat grafik dengan plot pada MATLAB. Nah, kita langsung saja. Pertama, kita tulis atau kita beri perintah X pada M-file ini. X sama dengan 0 sampai 2pi. Nah, seperti ini. Lalu kita beri Y sama dengan sin X, karena kita mau nyari grafik dari sin tadi. Nah, kita tulis figur. Nah, untuk membuatnya kita bisa menulis plot X, Y. Nah, kita aktifin grid-nya dulu, grid on, yaitu tampilan petak-petak pada gambar nantinya, pada grafik nanti. Nah, lalu kita klik run. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Ini adalah gambar dari grafik sin X. Nah, gimana kalau cos X? Nah, sekarang kita coba. Ini kita beri D1. Lalu Y2 kita isi cos X. Sama saja seperti yang tadi. Ini kita ganti ke D1. Nah, sini saya buat figur 2. Lalu kita tulis plot X, Y2. Nah, kita aktifin gridnya. Lalu kita klik run dan nah,
hasilnya seperti ini. Ini adalah grafik dari cos X dan sebelahnya ada sin X. Nah, misalnya kita mau menggabungkan dua grafik tadi. Nah, kita hapus dulu. Yaitu dengan cara kita klik plot X, Y1, X, Y2. Nah, gridnya kita aktifin. Lalu kita klik run. Nah, sin X, grafik sin X dan grafik cos X tadi sudah bergabung dalam satu gambar atau satu figur. Nah, misalnya kita mau menentukan titik potong dari persamaan kedua garis. Ini kita hapus dulu. Nah, lalu kita klik X itu kita buat min 5 sampai 5. Nah, ini guna dari titik 2 di sini adalah itu artinya sampai. Jadi di sini artinya min 5 sampai 5. Nah, untuk Y persamaan pertama itu kita memiliki X ditambah 2. Nah, untuk Y2 itu 2X ditambah 4. Nah, seperti ini. Lalu kita klik perintah pada M-File plot X, Y1. Nah, lalu kita beri perintah hold on. Ini dia gunanya agar plot yang pertama tadi tetap pada gambar yang pertama, nanti kedua gambar tersebut akan tergabung. Nah, selanjutnya kita buat plot X, Y2. Nah, lalu gridnya kita aktifin. Lalu kita klik run. Nah, ini dia adalah hasil dari plot tadi. Kita memiliki titik potong pada min 2,0. Nah, kalau menggunakan dengan cara biasa atau dengan menggunakan rumus, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan tetap sama min 2,0. Ini dengan menggunakan rumus. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Suja. Selanjutnya kepada teman-teman lain yang ingin memberikan tanggapan atau komentar atau hanya sekedar menambahkan apa yang mungkin kurang dari yang telah dipresentasikan oleh ketiga teman kita tadi, dari Saudari Wahyuni, Saudari Fadila, dan Saudara Suja. Adakah teman-teman yang ingin menambahkan komentar? Saya silakan. Saya Tessa. Iya, kepada Saudari Tessa dan kepada Saudara Johannes. Yang pertama kepada Saudari Tessa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bukan mengomentari, tapi saya akan menambahkan apa yang sudah saya kerjakan. Terkhusus untuk materi yang disampaikan oleh Saudari Fadila tadi, di mana Saudari Fadila tadi hanya mengerjakan secara manual, dan untuk menentukan titik potong di dalam MATLAB tidaklah menggunakan perintah ataupun sintaks yang ada pada MATLAB. Dari yang telah saya baca dan saya pelajari, ada sintaks untuk menemukan titik potong pada MATLAB. Kita tinggal memasukkan program itu, langsung dapat titik potongnya. Nama sintaksnya itu atau nama perintahnya, untuk titik potong X, kita bisa mencarinya dengan cara X_,
intersect sama dengan X dalam kurung sub. Di mana sub itu adalah indeks dari titik potongnya. Dan untuk Y, kita bisa menggunakan sintaks Y underscore intersect sama dengan Y dalam kurung sub. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, agarlah di dalam figur grafik yang kita tampilkan itu jelas bahwasannya itulah titik potong dari garis itu, di dalam menggambarkan perintah plot, kita bisa menambahkan, misal kita membuat plot X, Y1, titik panjang kita buat, baru enter X, Y2, titik panjang kita buat. Nah, di bawahnya, bisalah teman-teman menambahkan X underscore intersect, Y underscore intersect. Di mana intersect itu adalah kepanjangan dari intersection, yang berarti titik potong. Koma, tanda petik, KO. Tanda petik lagi, baru tutup kurung. Di mana K itu nanti akan memberikan warna hitam, dan O itu akan memberikan bentuk bulat. Nah, di mana warna hitam dan bentuk bulat itu akan menandakan grafik fungsi titik potong pada grafik fungsi Y1 dan Y2. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan pada diskusi kita kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tessa atas penambahan materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kepada Saudara Johannes yang tadi ingin menanggapi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Aprijal. Jadi di sini saya ingin sebenarnya bukan mau menambahkan juga untuk punya Ayu tadi yang dia jelaskan tadi menggunakan mencari titik potong dengan menggunakan rumus persamaan garis, yaitu Y sama dengan AX tambah B, ya kan. Jadi dalam menggambarkan plot itu kita juga bisa gunakan, maksudnya tadi yang dijelaskan Saudari Tessa udah sekalian, tapi kita bisa pertama buat yaitu untuk titik potong sama dengan find buka kurung Y1 sama dengan Y2, dan Y1 dan Y2-nya itu bebas, kita mau buat fungsi berderajat 1 atau fungsi berderajat 2. Dan untuk menentukan titik potong dari sumbu X-nya kita dapat buat X underscore intersect untuk titik potong pada sumbu X, dan intersect underscore PT untuk titik potong pada sumbu Y. Sekian. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Johannes. Adakah teman-teman lain yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada? Baik, apabila tidak ada, mungkin perkuliahan dapat kita akhiri di sini saja.